Salam saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua semakin hari semakin dikuatkan dan bertumbuh dari semua firman Tuhan yang kita dengar dan kita terima dalam hati kita. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Bapa yang kekal, Allah yang mulia, kami memuji-Mu atas segala perbuatan ajaib yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu sebab Engkau Allah yang layak menerima segala puji dan sembah kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk menjalani sepanjang hari ini bersama-Mu. Terima kasih ya Bapa buat semua kebaikan-Mu. Malam ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu yang hidup. Kiranya firman-Mu senantiasa menuntun dan mengarahkan hidup kami, serta mengajarkan kami tentang jalan-jalan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 1-4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 1-4 ini menulis tentang seorang perwira pasukan Italia bernama Kornelius. Di dalam ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada kaum Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kornelius memiliki kehidupan yang sangat baik walaupun ia belum mengenal Kristus. Ia saleh, takut akan Tuhan, suka memberi sedekah, senantiasa berdoa kepada Allah, jujur, dan Allah memperhatikan kehidupannya. Di dalam ayat yang keempat, jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Allah memperhatikan orang-orang yang suka memperhatikan orang yang lemah, dan Dia mencurahkan berkat-berkat dari orang yang suka memberi. Saudaraku yang terkasih, pelajaran rohani yang kita dapatkan dari kisah ini tentang berkat dari memberi adalah yang pertama, Allah akan mengingat engkau. Namanya akan seperti pahlawan yang memiliki nama yang harum dan dihormati. Kornelius memberkati orang Yahudi dan ia menerima seperti firman Tuhan katakan bahwa semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Pelajaran rohani yang kedua tentang berkat dari memberi adalah memuliakan Allah. Amsal 14 ayat 31, "Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia." Firman Tuhan ini sangat jelas bahwa kita sebagai orang percaya harus menaruh belas kasihan kepada mereka orang miskin, dan dengan demikian kita memuliakan Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita menindas orang yang lemah, itu artinya kita menghina Allah sebagai penciptanya. Yang ketiga, sebagai investasi. Amsal 19 ayat 17 dikatakan demikian, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiotangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan akan memberi bunga yang baik.
Jika kita memperhatikan orang miskin, maka kita sedang melakukan investasi dalam kerajaan Allah. Yang keempat, sebagai akses. Saudara bisa membacanya dalam Yesaya 58 ayat 6-10. Apabila kita memperhatikan orang-orang lemah dan tertindas, maka kita akan memiliki akses kepada Tuhan sehingga doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Pelajaran rohani yang kelima yang kita dapatkan dari kisah tentang berkat dari memberi adalah sebagai jaminan. Di dalam Mazmur 41 ayat 2-4, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan memberikan jaminan untuk melindungi dan tidak akan diserahkan kepada musuh. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya dipulihkannya dari sakit. Saudaraku yang terkasih, itulah 5 pelajaran rohani yang kita dapatkan dari kisah tentang berkat dari memberi. Di saat kita memberi atau menaruh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, maka Allah akan mengingat engkau. Yang kedua, menaruh belas kasihan kepada mereka orang miskin. Dengan demikian, kita memuliakan Allah. Yang ketiga, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka kita sedang melakukan investasi dalam kerajaan Allah. Yang keempat, apabila kita memperhatikan orang-orang lemah dan tertindas, maka kita akan memiliki akses kepada Tuhan sehingga doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ini sebagai jaminan kepada kita orang-orang percaya, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi kita dari musuh-musuh kita, dan Tuhan akan memulihkan kita dari sakit. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara memberi? Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan malam hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang kami terima malam ini. Kiranya firman-Mu menjadi perenungan bagi kami dan bisa kami mengerti dalam hati kami serta kami lakukan dengan taat. Tuhan Yesus, kami rindu melihat berkat-Mu di balik kerelaan memberi yang harus kami praktekkan. Terima kasih karena Engkau selalu ada ketika kami mencari-Mu ya Bapa. Setelah renungan ini kami akan segera beristirahat. Kami mohon berkat damai sejahtera-Mu melingkupi kami dan pikiran kami, dan kami mohon perlindungan-Mu mengelilingi kami seperti kota benteng, dan kami juga mohonkan kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Saat malam hari yang indah ini, kami tidak melupakan Indonesia dalam doa kami. Kami mengasihi negeri ini dan kami percaya Engkau terlebih lagi mengasihi Indonesia dan orang-orang yang ada di dalamnya. Berkatilah negeri kami dengan tanah yang subur dan hasil bumi yang melimpah. Berkatilah rakyat Indonesia dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Berkatilah dengan keamanan dan lindungilah kami semua anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan negeri kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.